Shalom, selamat malam. Selamat malam semua. Shalom, selamat datang Pak Daniel Raj. Shalom, shalom Ibu. Apa kabar Pak? Baik, Ibu bagaimana? Semua oke? Oke Pak. Sudah lama nggak dengar suara ya? Ya, sudah lama tidak dengar. Hari ini kita dengar. Hari ini kita dapat mujizat Pak. Amin, amin, haleluya. Dan percaya Tuhan menyertai ibadah malam hari ini. Amin. Tuhan buat kejutan, buat mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan malam hari ini juga. Amin. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan bebannya. Yang ada masalah Tuhan kasih jalan keluar. Silahkan Pak Daniel Raj, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum firman. Amin, haleluya. Ya. My interpreter? Ada sudah Pak? Iya Pak, iya. Haleluya. My interpreter dari langit ya. Haleluya. Selamat malam juga Ibu Diana. Selamat malam Bu. Thank you. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Yesus. Lord, we thank you once again, Lord, as you bring us together in this time. Terima kasih sekali lagi Engkau mengumpulkan kami bersama pada saat ini Tuhan. We believe, Lord, that you are going to move tremendous manner in our midst. Kami percaya bahwa Engkau akan bergerak dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Because Bible say every time as we are gathered in your presence are there. Sebab Alkitab berkata setiap kali kami berkumpul di dalam namamu, hadiratmu ada di sini. Lord, you always like to do a new things and the miracles and excited things. Engkau selalu ingin melakukan hal-hal yang baru dan hal-hal yang mujizat dan hal-hal yang membangkitkan semangat. So therefore, Lord, I send this whole meeting in your hand. Oleh sebab itu seluruh ibadah kami serahkan ke dalam tangan. I pray, Lord, let the blood of Jesus cover us and shield us and protect us. Dan aku berdoa agar supaya darah Kristus itu membungkus kami, melindungi dan memeteraikan kami. And Holy Spirit, you take control and give us the understanding of the word of God, and we can receive the new revelation from this word. Dan Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang memberikan pengertian kepada kami sehingga kami bisa menangkap pewahyuan dari firman-Mu ini. Let that become blessing for us. Dan biarlah itu bisa menjadi berkat bagi kami. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. I'm so excited to be here once again. Wah, semangat saudara, excited banget, gairah nih ada di sini sekali lagi nih. Hallelujah. So, I believe every time as we get the person of God, God like to bring manna every day, the new manna for us. Saudara, saya percaya setiap kali kita berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan tuh ingin memberikan kita mana. Mana itu kan baru setiap hari. I mean, every day the new manna the Lord given us. Jadi setiap hari Tuhan memberikan mana yang baru bagi kita. Even this evening as we are gathered, let the same manna we receive tonight. Dan pada malam ini waktu kita berkumpul bersama, biarlah kita boleh menerima mana yang sama juga. That manna always, when we take part with that manna, that's going to make us strong and give us the new strength and always fresh, make it fresh. Saudara, kalau kita mengambil mana itu setiap hari, itu yang selalu membuat kita menjadi kuat, memberikan kekuatan dan kesegaran. Hallelujah. So I believe the same thing the Lord going to do right now. Saya percaya bahwa hal yang sama Tuhan juga akan kerjakan pada malam hari ini. First of all, I thank you to God. Pertama-tama syukur kepada Tuhan. And also I thank you, Bu Maria. Dan And juga also, pada Maria, ya. and the leaders, each of Dan us. juga, Right now. ya, para pemimpin ya di Rehoboth. Amen. Hallelujah. So tonight that I'm going to share, see, Nah, malam ini, the word of God can change desert to become blessing. jadi Tuhan itu bisa mengubahkan padang gurun menjadi berkat, saudara. Okay. So the word of God can change the wilderness to become blessing. Jadi firman Tuhan itulah yang bisa mengubahkan padang gurun menjadi berkat. So the moment when I say wilderness, so that what comes in our mind? Saudara, begitu saya mengatakan padang gurun atau padang belantara, apa bayangan kita, saudara? Oh, there's a place where no rain, so nothing there, there's nothing growth that take place, is everywhere is very dry.
Ya, jadi kan maksud kita bayangan kita gersang ya, tidak ada jarang hujan, jadi semuanya kering, nggak ada tanaman. So that's the thing that we are saying, or we understand. Itu pengertian kita tentang padang gurun tuh seperti itu kan? So the moment when I say desert, so that's the thing in comes in our mind. Begitu saya mengatakan padang belantara, maka kita bayangannya mesti begitu. But that's not only about the land, even many people life also is like a wilderness. Saudara, bukan hanya tentang satu tanah ya atau lokasi ya, tetapi banyak juga kehidupan manusia yang seperti padang gurun. See, we look at Luke chapter 3 verse 2. Lukas, saudara. Lukas 3 ayat 2. Lukas 3 ayat 2. Baca ya, Pak. Yeah. Lukas 3 ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Amen. Hallelujah. See, Bible saying here, during the high priesthood of Hanan and Caiaphas. Jadi di sini kan dikatakan pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Who speak? Hanas and Caiaphas. Ya, maksud saya Hanas dan Kayafas. Yeah. Who is that Hanas and Caiaphas? Nah, Hanas dan Kayafas itu sebetulnya siapa sih? See, Bible saying, see, high priesthood. Kan mereka itu adalah imam besar. See, it means there's a temple, in the temple there's a priest. Kan berarti ada bait Tuhan, di sana ada imamnya. Amen. So that's why Bible saying there's Hanas and Caiaphas are a priesthood. Makanya dikatakan keimaman waktu itu dipegang oleh Hanas dan Kayafas. Amen. That's the time when the word come, God come to, the word of God come to John son of Zacharias in the desert. Tetapi pada saat itu dikatakan firman Tuhan itu datang kepada Yohanes Pembaptis itu justru di padang gurun. Yeah, this is the word that we have to see carefully. Saudara, ini yang mesti kita cermati ini firman So ini. maybe we just recently, maybe 2.5 years, 3 years, we are going through that the big wave taking place, everywhere lockdown. Still we never come out from that situation. Saudara, bisa saja selama pandemi ini ya, 2-3 tahun ini ya, kita banyak lockdown, kita belum bisa keluar dari keadaan itu. We still that affected taking place in many people's life. Dan itu kemudian yang berpengaruh di dalam kehidupan banyak orang. And also when we are go through the chapter, kalau kita membaca lanjutan daripada pasal ini, see when that Roman ruling. Itu kan pada zaman Romawi ya, kekaisaran Romawi. Yeah. So there's Jewish leaders, Hanas and Caiaphas. Nah, pada waktu itu kan imamnya Hanas dan Kayafas itu para pemimpinnya. Where they destroy the lifestyle of Jewish people, so that the lifestyle of Jewish people that become like a wilderness. Jadi kehidupan daripada orang Yahudi itu seakan-akan tuh dirusak sampai menjadi seperti padang gurun. So even though there's a temple, even though there's a church, even though there's a fellowship, even though there's a many kind of activities. Jadi saudara, sekalipun ada gereja, ya ada bait Tuhan, ada mungkin PD atau Zoom atau apa, banyak sekali kegiatan. So even though there's a priest, high priest, but still the Jewish people, their lifestyle that become dryness or wilderness. Jadi saudara, sekalipun ada imam pada waktu itu, tetapi bangsa Yahudi itu kemudian kehidupannya tetap menjadi seperti di padang gurun. So the Lord set them free and bring them and put them in the best place, but still, even though they're in our own place, but the own place are become dryness or wilderness. Saudara, Tuhan sudah membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah milik mereka sendiri, saudara. Tetapi tetap saja mereka berada seakan-akan berada di padang gurun. They lost everything. They cannot communicate with God. So there's no word of God. Jadi saudara, mereka kehilangan semua. Mereka sudah tidak bisa mendengar suara Tuhan, juga tidak ada They pewahyuan Tuhan. never can understand the word of God.
mereka juga tidak bisa memahami firman Tuhan. So they don't have the personal relationship with God. Itu kan berarti bahwa mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. So as we look at the temple of God, Kalau kita memandang bait Tuhan, in the John saying the temple of God is become like a business people. kan Business dikatakan place. di dalam kitab Injil kan dikatakan bahwa bait Tuhan itu menjadi seperti tempat perdagangan. So every activity taking place in the temple that become business. Jadi segala sesuatu kegiatan yang terjadi di bait suci itu kemudian menjadi seperti bisnis. So the high priest is like a business people. Jadi imam besarnya itu justru jadi kayak businessman gitu ya. So the laws put them there to receive the word of God and deliver to people. But high priest, they lost their calling, they lost their communicate, and they changed their lifestyle that become business. Jadi saudara, sebetulnya imam kan ditaruhkan di situ itu supaya bisa menghubungkan jemaatnya, bangsa itu dengan Tuhan. Tetapi mereka justru berubah menjadi seperti businessman. And then become like a wilderness. Dan kemudian segala sesuatu menjadi seperti kering ya, seperti gersang padang gurun. Nobody can hear the voice of the Lord. Tidak ada yang bisa mendengarkan suara Tuhan lagi. So there's a time when God is saying, okay, so even though God want to deliver, that God want to speak, there are people, they never can hear the voice of the Lord. Jadi Tuhan itu sekalipun Tuhan ingin berbicara, itu orang-orang pada waktu itu tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. So that's why God speak to John the Baptist from the wilderness. He speak to the people. Jadi Tuhan itu berbicara kepada Yohanes Pembaptis dari padang gurun untuk bisa menyampaikan kepada umatnya. So even though there's a church, but the word never come from the church, but the word come from the wilderness. Jadi saudara, sekalipun ada gereja ya di sana, suara Tuhan bukannya datang dari gereja, tetapi justru datangnya dari padang gurun. Even there's a priest, but the priest never bring the word of God. The John the Baptist from the wilderness, he bring the word. Sekalipun ada imam, suara Tuhan bukan datang melalui imam, saudara, tetapi suara Tuhan datangnya dari padang gurun. So it means that the word would come to change the people's life or change the wilderness, but the word come from the wilderness, from the John the Baptist. Jadi saudara, sekalipun suara itu seharusnya untuk gereja ataupun dari padang gurun itu, tapi datangnya dari suaranya Yohanes Pembaptis. Even today, bahkan hari ini, even maybe we can say, oh, my lifestyle, oh, okay, I already built, oh, everything, okay, everything changed, but there are many areas we are going through like a wilderness. Saudara, bisa saja sekarang ini kita merasa bahwa hidup kita sudah baik-baik saja, sudah oke-oke, tetapi banyak sekali bagian-bagian daripada hidup kita yang masih seperti padang gurun. See, God, the word of God come to change our lifestyle. Saudara, firman Tuhan datang untuk mengubahkan kehidupan kita. So John the Baptist speak to the people, okay, want to change the life. If they really want to change, there are certain steps they have to take place in their life. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis itu memberitakan kepada umatnya di situ untuk bisa berubah, dan untuk perubahan itu dibutuhkan beberapa langkah yang harus diambil. There's a direction come, the leading comes. Jadi ada satu arahan, ada satu pimpinan yang harus. But how these people going to take it? How they going to receive the blessing? How their wilderness life going to change? That's very important. Jadi bagaimana umat itu menangkapnya, bagaimana umat itu meresponinya, dan bagaimana mereka bisa mengubahkan padang gurun itu yang paling penting. God is said to do everything. Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. He ready to change everything. Dan dia pun siap untuk mengadakan perubahan But apapun. how we react or we react to take part or put action in our life. Tetapi bagaimana respon kita atau reaksi kita untuk juga mengambil tindakan yang baik di dalam hidup kita. If we want to see our wilderness to change, there's a step.
Saudara, kalau kita inginkan padang gurun kita itu diubahkan, ada langkah-langkahnya. That's a thing that John the Baptist delivered to the Israel people. Nah, inilah yang disampaikan Yohanes Pembaptis kepada orang Israel waktu itu. Verse 3 saying that. The same Luke chapter 3 verse 3. Ayat 3, saudara ya, ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Amen. Amen. Hallelujah. See, it means even though the people, lifestyle of people, even though look like wilderness, but God is want to do or want to give the best for them. Jadi saudara, sekalipun waktu itu umat itu tampaknya hidupnya seperti padang gurun, tetapi tetap saja Tuhan ingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Even in our life, we can struggle in many areas. Saudara, kita bisa saja mengalami pergumulan di banyak bagian hidup Maybe we kita. never get any breakthrough yet. Mungkin kita juga belum dapat terobosan. We are waiting for something. Kita sedang menantikan sesuatu. Maybe we can say, oh Lord, I'm many years Christians. Kita bisa bilang, Tuhan, saya ini udah jadi Kristen, udah bertahun-tahun. I never get the breakthrough yet. Kok saya belum juga dapat terobosan ya? Lord, I'm struggling and I'm struggling. Tuhan, kok saya bergumul terus? When I can get the breakthrough? Kapan saya bisa mendapatkan terobosannya? Maybe that's in our mind. Mungkin itu ada dalam pikiran kita, saudara. But God give us advice, the first step that what we should do right now. Tapi Tuhan sudah memberikan nasihat. Langkah pertama apa yang harus kita lakukan sekarang ini? You see, preaching a baptism of repentance of the forgiveness of sin. Yaitu Yohanes Pembaptis mengabarkan tentang pertobatan dan juga baptisan dan pengampunan dosa. Yeah, it talk about repentance. Dia berbicara kan tentang pertobatan. See, that repentance in many people said that we couldn't find or we couldn't see yet. Saudara, ada banyak sekali pertobatan di dalam kehidupan manusia yang belum tampak ya. Kita belum Every time sadar. we thought, oh, I already accept Lord, my sin is already forgiven, so now I'm okay ready. But the real repentance are taking place in our life. Saudara, sering sekali kita berpikir, oh aku kan sudah terima Tuhan, aku sudah selamat, sudah ditebus ya. Tetapi apakah benar pertobatan yang sesungguhnya sudah terjadi dalam hidup kita? So what is the real repentance? Jadi sebetulnya pertobatan sejati itu yang kayak gimana sih? So the real repentance, if take place in our life, say our focus, our thinking, and the way we are seeing all change. Saudara, pertobatan yang sejati itu berarti setiap pemikiran kita, gaya hidup kita, semuanya tuh berubah. Even the way we speak also change. Juga cara kita berbicara pun harus berubah. Even our own brother a problem. So as a Christian, that what we should do, we should help them, but not condemn them. Jadi saudara, sekalipun kita sebagai orang Kristen melihat orang lain, mestinya kita haruskan menolong, bukannya justru mempersalahkan. So not we destroy them. Oh, we thinking like they're not capable. Jadi bukannya kita justru merendahkan mereka karena kita pikir mereka itu nggak sanggup. So we put them aside. Jadi kita suka mengesampingkan mereka. Recently I went to Jakarta. Baru-baru ini saya ke Jakarta. I saw one servant of God. I meet one servant of God. Saya melihat seorang hamba Tuhan ya. So when he talked to me, waktu dia bicara sama saya, and also he do some business. Dia juga seorang pebisnis sih, Yeah, saudara. he's doing property. Properti, saudara. He's very simple family, simple guy. Dia orangnya sederhana aja. He's doing property. So recently he sold out that one land. Baru-baru ini dia menjual sebidang tanah. He supposed to get 110 110 juta. Oke, harganya segitu, saudara ya. He's supposed to give income, commission. Oh, komisinya itu segitu, saudara.
So Mestinya dia 110 terima juta, segitu ya. he should get that, commission. Jadi komisinya itu sebesar 110 juta. Mestinya dia terima segitu. But he never get a single money. Tapi dia nggak pernah dapat 1 rupiah pun, saudara. So when another brother, another friend, Jadi ada seorang teman lain, he told him, no need, it's okay lah pastor, because kamu hamba Tuhan, so nggak apa-apa, maaf aja. Hallelujah. And this pastor, so he say, okay pastor, no problem, saya suruh maaf dia, nggak apa-apa, dia nggak kasih okay, nggak apa-apa. See, the real repentance, see, in action that I can see, the repentance or the love of God is in action. saudara, di sini saya bisa melihat ya pertobatan di bidang itu dan bahwa cintanya kepada Tuhan itu tampak. It's not only this first time, many times there are many people, they never pay the commission for this pastor. Dan untuk pastor ini, saudara, seringkali ya orang-orang tuh tidak memberikan komisinya kepada But yang seharusnya. the God help him many ways. Tetapi Tuhan itu membantu pastor ini dengan berbagai macam cara. He got 4 children, Dia punya 4 anak, 2 daughters are doctors. 2-nya itu jadi dokter. So one girl is is working in German, Oh, yang satu cewek kerja di Jerman. and one more son is in a college in Semarang. Oh, yang satunya cowok masih kuliah di Semarang, saudara. So the Lord help him such a manner that the children are in a very good position. Jadi Tuhan tuh sudah menolong pastor ini sehingga anak-anaknya berada di dalam posisi yang baik. So as a Christian, as a church, that what God expecting in our life, so that the first thing we should have the repentance. Jadi saudara, hal apa sebagai bagian pada gereja Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah pertobatan sebagai langkah pertama. If you repent, it means there's a changes in your action. Saudara, pertobatan kan berarti ada perubahan di dalam. But many times we condemn others, many times we talk bad about others. Every time that we can communicate with God, but we communicate in many other ways. Saudara, tetapi kenyataannya saudara sering sekali kita ngata-ngatain orang lain, saudara. Kita itu bukannya kita berbicara kepada Tuhan, kita justru membicarakan kejelekan orang lain. See, we talk about our own family, we talk bad about our own family. Bahkan juga tentang keluarga sendiri kita jelek-jelekin. And also because we never receive the real repentant, we always condemn the church, always look at the weakness of the church. Dan saudara, kita punya juga sering sekali kecenderungan ya, selalu melihat kelemahan gereja, selalu mencari-cari kesalahan gereja. So we look at the weakness of our leaders. Yang dilihat itu selalu kelemahan, kekurangan para pemimpin. That's why the Bible saying the repentance. Makanya Alkitab menekankan pada hal pertobatan. So the repentant who brings, real close with God. Karena pertobatan itulah yang bisa menjadikan kita itu lebih dekat dengan Tuhan. Why in the Jerusalem, even though there's a temple, even though there's a priest, but the place look like a wilderness because there's no word of God. Kenapa di Yerusalem sekalipun ada bait suci, saudara, tampaknya seperti padang gurun karena tidak ada firman Tuhan. Yeah, they don't have real repentance. Karena mereka tidak memiliki pertobatan sejati. Even though every day there's activities in the temple. Sekalipun setiap hari ada kegiatan di bait suci itu. But there's no person of God. Tetapi tidak ada pribadi Tuhan di situ. So that's why they are lost everything. Makanya semuanya seperti hilang. So God had to speak to John the Baptist from wilderness to change their life. Maka Tuhan harus berbicara kepada Yohanes Pembaptis yang ada di padang gurun untuk mengubahkan kehidupan mereka. So God, tell them you have to repent, to change, to open a new path in their life.
Jadi Tuhan itu memberitakan supaya mereka bertobat, supaya Tuhan bisa membukakan jalan baru dalam hidup mereka. Even in our life. Dalam hidup kita pun, saudara. See, I said in Jakarta, see, before COVID and after COVID. Saudara, saya kan sudah sering di Jakarta ya, bahkan sebelum COVID dan bahkan juga sesudah COVID. Yeah, last week I was in Jakarta. I said before COVID and after COVID. Ya, karena minggu lalu saya kan ada di Jakarta, jadi saya bilang sebelum COVID dan juga sesudah COVID. So what happened before COVID and what happened after COVID? Apa yang terjadi sebelum COVID? Apa yang terjadi sesudah COVID? See, before COVID, everywhere there's so busy. Everywhere is, business in a very good business, and everywhere is everything smoothly take place. Sebelum COVID, saudara, segala sesuatu kok tampaknya kayak mulus-mulus aja ya. Semua perdagangan, bisnis itu jalannya kayak lancar aja. But when the COVID took place, tapi waktu COVID itu terjadi, no, on that time, March, I think 16, I fly from Surabaya. I came to Malaysia, 18 lockdown. Jadi saudara, pada waktu saya itu balik ya dari Jakarta, balik ke Malaysia, itu langsung nggak ada lockdown-nya. Yeah. So is on the 18th is lockdown. I don't know about Indonesia. In Malaysia, we cannot come out from our house. Pas tanggal 18 itu lockdown, saudara ya. Di Indonesia saya nggak tahu, tapi di Malaysia itu nggak boleh keluar rumah. Everywhere closed, shop, everything closed. Jadi toko-toko tuh semua tutup semua. If you go out, the police will come and say, go, you go inside, otherwise we'll fine you 2,000 ringgit Malaysia. Kalau keluar rumah ya, saudara, kalau ketahuan di polisinya akan suruh pulang balik ke rumah atau didenda 2.000 ringgit. So it's real lockdown. Jadi itu lockdown yang beneran itu. So after lockdown. Nah, setelah lockdown. So that lockdown brings many areas discouragement. Kan lockdown itu membuat banyak sekali kita itu seperti kecil hati ya. Even in the financial, even in the ministry, even our business, even the family, many areas are discouragement. Ya, saudara, banyak sekali hal-hal yang mengecilkan hati ya, baik dalam keadaan ekonomi ataupun bisnis, keluarga, semuanya seperti membuat kecil hati. And also many people dying. Ya, dan banyak juga kematian yang terjadi. There's a big shaken up. Sorry, Pak. There's big shaken up. Ya, ada satu kegoncangan besar yang terjadi. We cannot attend our own relative, kematian. Ya. Funeral service. Ya. Jadi kita tuh bahkan kematian keluarga kita nggak boleh hadir. Even that pastor so can attend for the funeral service. Bahkan pendeta juga nggak boleh kan mengadakan upacara pemakaman. So there's a big shaken up. Jadi itu satu kegoncangan yang besar sekali. So even though we just come out from that situation, but still that situation put us like in a wilderness. Jadi saudara, sekalipun kita sudah keluar dari keadaan itu, tetapi keadaan itulah yang membuat seperti kita ini seakan-akan ada di padang gurun. But God want to change. Tetapi Tuhan ingin mengubahkan itu. That you are not going to be in the same condition anymore. God want to change. Supaya kita tidak lagi berada di dalam kondisi yang sama. Tuhan ingin mengubahkan. He want to raise up. He want to wake you up. Bahkan supaya kita itu boleh terjaga. He going to take you and put you in a higher level. Tuhanlah yang akan membawa kita itu ke level yang lebih tinggi. We are the people who God saved and God bring us together to stay back again in His presence because God want to do new things in your life, in my life. Saudara, kita ini umat yang dipilih Tuhan, yang Tuhan kumpulkan bersama, dan Tuhan ingin tetap menopang kita karena Tuhan itu ingin mengerjakan hal-hal baru dalam hidup kita. And this brother Tur Sinaga yang duduk yang sebelah yang baju kuning, itu ya. Ini Pak Wellen ya. Hallelujah. Okay. Yeah, Pak Wellen, this is what God is saying to you right now.
Yes, Pastor. The Lord said, my son, even though there's a many shaken up, even though there are many times how to say that, like you pressed and you pressed, but you never give up. You say to God, Lord, how much also I pressed, how much also I pressed down. But Lord, as you say, Lord, I never leave you. Lord, your presence always in my life. Lord, your presence always take control in my life. So you are responsible in my life. Anything happen, Lord, that you respond. Anything happen, Lord, you take control. Yes, my son. The name of Jesus. Thank you, The Pastor. name of Jesus. Lord, say, my son, Amen. I prepared the table in front of my enemies, and also I put everything on table. I say, son, this is your blessing, but that's in front of enemies, but that enemies cannot steal anything. That enemy cannot touch that what I given to you. That enemies cannot touch that table, because I prepared for you, and I given everything. That's all I given for you, my son. The things that what you lost, the things that what go away from you, Lord say, my son, I'll return back. I'll bring it back to you. In the name of Jesus. Kurabaka Santa Rike. Next year, Lord say, my son, I'm going to open a new way. I'm going to open a new path. I'm going to open a new level. The name of Jesus. Kurabaka Santa Rike. At the place where you are. And also from the people who call you for the place where you never been. The people is not called from the church. The people who called you, they are higher authority people. They'll call you for advice. They'll call you for the connection. They'll say to you, I heard about you. I saw you in the ministry. They'll take your advice. Prepare, my son. The name of Jesus. The new anointing, the fresh anointing come upon you. Kurabaka Santa Rike. Kurabaka Santa Ri Kababalarike. Lord, I pray and I release the new anointing upon him right now. You take control. The person who sit beside you, behind you. Behind you. Yes. Ibu Martini. Kurabaka Santa Rike. Kurabaka Santa Ri Kababalarike. Lord said, my daughter, every nerve receive the new strength and receive the new healing. Every nerve, the Lord saying. The name of Jesus. Every nerve receive the healing. The name of Jesus. Kurabaka Santa Rike. I bring the new circulation. New circulation. And a fresh
when the people have problem, they go for dialysis. See, Lord say the blood of Jesus is going to like a dialysis in your life. Dialysis in your life. Receive it. Receive in the name of Jesus. Hurabaka Santarike. Hurabaka Santarike. Look like your territory like a stagnant. Ministry like a stagnant. You just go or a certain level, that's it. You cannot go further step. That's only for temporary. Because God say, I'm not going to do the same thing forever. Lord say, no. I always doing the things according the season. So that season's over. Now, God preparing or God going to do new things. It means the new territory is going to expand taking place. Even the people, many years never contact you, many years never seen you. So that's how the people going to contact you. You're going to see them and going to reconnect again. And the territory is going to expand. Prepare. The name of Jesus. Kurabaka Santarike. Like John the Baptist, he prepared the people. He prepared them. Therefore, my daughter, I prepare you like a John the Baptist to prepare others. That's why for temporary, Lord said your territory is like a stagnant, never move. Lord say, I did it because I want to change according the system or according the season. Believe it. As you believe, you're going to see the power of God right now. The name of Jesus. I pray for the authority and power right now. Pray with the authority and power in the name of Jesus. The new vision, new dreams, every time encouragement dreams, the next level dreams will come to you always. Believe it. Amen. Hallelujah. Hurabaka Santarike. Thank you, Jesus. Hurabaka Santarike. Thank you, Pak. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Thank Pastor. you. Thank you. God bless you, Pastor. Thank you, Bu. Ini siapa? Jeffrey ya? Jeffrey. Jeffrey, can you on your camera? The name of Jesus. Kurabaka Shani. Siapa namanya? Jeffrey. Ya, Jeffrey. Okay. The name of Jesus. Kurabaka Santarike. The manner how the John the Baptist speak to the Sama seperti Yohanes Pembaptis berbicara, the same manner, Lord say, my son, I speak to you. Because God say, I want to change your whole life. I'm going to new things. But Lord say, you just come to me as a repent. sama seperti Yohanes Pembaptis, begitu juga aku berbicara kepadamu, karena aku itu ingin mengubahkan seluruh hidupmu. Pada That saat itu, area where you cannot, the area your stuckness, stucken, Lord say, that's the area I'm going to deliver you, encourage you. di mana engkau merasa seperti macet ya, di situ justru aku akan mendatangkan pemulihan bagimu. Don't turn back. Jangan berpaling ke belakang. Don't think, oh, those days, oh, last time it's okay, now I'm quite difficult. Jangan bilang dulu kok baik-baik aja, sekarang kok sulit. God is there to do the best for you. Karena Tuhan ada untuk melakukan yang the best bagi Anda. If you believe, you see the power of God. Kalau Anda percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Hallelujah. The name of Jesus. Kurabaka Santarike. Okay, ini siapa? Winnie. Winnie.
Winnie, can you on your camera? Kameranya bisa di-on ya. The name of Jesus. Kurabaka Shantarike. Kurabaka Shantari Kababaralaribo. Kurabaka Shantari Kababarabaralari Kababaralarike. The Lord say, my daughter, that area where you say, oh Lord, is quite difficult for me. I don't think so that that can change in this area. Engkau mengatakan Tuhan ini terlalu sulit, rasanya tidak mungkin berubah di bagian yang ini. I don't think so. This career can be normal like before. Rasanya nggak mungkin hal ini bisa menjadi normal seperti sebelumnya. But Lord said, don't worry. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Lord say, everything I'm take control. I'm in charge for everything. Segala sesuatunya itu aku yang pegang kendali. Your daily life, that what you are struggling, Lord say, I give you my strength and I help you to take control everything. Di dalam kehidupan sehari-hari pergumulanmu itu, aku yang memberikan engkau kekuatan dan aku yang menolong engkau di dalam segala sesuatunya. Don't feel nobody with you, nobody can help you, nobody understand you. Lord say, all I know and I do that. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa memahami dirimu, tidak ada yang bisa menolong, dan engkau tuh seperti sendirian. Tuhan berfirman, aku yang ada bersamamu, aku yang tahu segala sesuatunya. In 45 days, Di dalam 45 hari ke depan, that you are going to see the miracle take place. engkau akan menyaksikan mujizat itu terjadi. Just believe it. Percaya saja. As you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Vero Tahir. The name of Jesus. Lord, I surrender Vero Tahir in your hand. Tuhan, aku serahkan Vero Tahir ke dalam tanganmu. I pray for the authority and power. I pray for your leading take place right now. Aku mendoakan otoritas dan kuasa dan pimpinanmu yang boleh terjadi sekarang ini. Lord, say, my daughter, Tuhan berfirman, anakku, even though there's a temple, even though there's a word of God, even though everything, but there's never bring solution. sekalipun ada bait, ada firman Tuhan, ada apa saja, tetapi tidak pernah ada solusinya. Because God expecting that connection. Sebab yang Tuhan inginkan itu adalah hubungan. So Lord said, don't worry. Lord say, you connect with me and I always connect with you. Tuhan bilang jangan khawatir, engkau itu connect atau terhubung dengan aku dan aku terhubung dengan engkau. So God saying, when have that, a good connection, so it means there's no hindrances. Whatever hindrances, God say, I flesh out everything and I always keep the connection. Apabila koneksi atau hubungan itu terjalin dengan baik, maka tidak ada halangan. Seandainya pun ada halangan atau rintangan, aku yang akan mengebaskannya. Yes, I wash out everything. Akulah yang menjaga segala sesuatunya. So Lord say, keep that connection with God. Jadi Tuhan berfirman, tetaplah jaga koneksi dengan Tuhan itu. The rest you don't worry. Yang sisanya sih nggak usah dipikirin. He take control in your life. Dia yang pegang kendali dalam hidup Anda. If you believe, you see the power of God. Kalau Anda percaya, Anda akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Okay. Samuel Lim dan istri dari Kalteng ya. Betul ya, Kalteng. The name of Jesus. Kurabaka Shantarike. Lord, I surrender this couple to your hand. Tuhan, aku serahkan pasangan ini ke dalam tanganmu. Lord, you always doing the best. Tuhan, engkau selalu membawa yang terbaik. Amen. The name of Jesus. Bible saying, when there was a time when Jesus preached in the mountain area. Alkitab menceritakan pada waktu Yesus berkhotbah di bukit. So thousands of people follow him. Waktu itu ribuan orang yang hadir waktu itu. That evening, Jesus called Philip, say, give them a food. Nah, pada waktu malam, menjelang malam kan Yesus berkata memanggil muridnya untuk memberi mereka makan. He called Philip. Sorry? He called Philip, disciple Philip. Petrus ya, Pak? Philippus. Oh, Philip, sorry. Ya, dia panggil Filipus. And he said to Philippus, he say, give them a food.
Filipus disuruh memberi mereka makan. But Jesus he already set a mind that what he going to do in that midst. Tetapi Yesus kan sudah menetapkan dalam pikirannya apa yang akan dilakukannya nanti. But Bible said to test Philip. Tetapi untuk menguji Philip itu waktu See, itu. even though there's a 12 disciple, why should the Lord want to test Philip? Sekalipun ada 12 murid, kenapa Tuhan Yesus ingin menguji Filipus? It means there is something. Berarti kan ada sesuatu, saudara. It means God expecting something from Philip. Berarti kan Tuhan mengharapkan terjadi sesuatu dari Filipus. Lord say, my son, Tuhan berfirman, anakku, that's the manner. seperti itu. The manner how I test Philip, that's the manner I test you, Samuel Lane. Sama seperti aku mengetes atau menguji Filipus, seperti itu juga aku menguji atau mengetes engkau. But God already prepared everything. God already have the plan that what to do in your next step. Tapi Tuhan tuh sudah merencanakan segala sesuatunya, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk langkah berikutnya. So don't worry. Jadi jangan khawatir, You can be a mountain area. bisa saja engkau berada di daerah pegunungan. Maybe your condition, there's a thousands of people that you cannot do anything. Mungkin saja Anda seperti orang yang ribuan juga yang nggak bisa ngapa-ngapain. Remember, with you, Lord say, I with you. Tetapi ingatlah kata Tuhan, aku beserta denganmu. I with you. Aku beserta denganmu. The person who with you is almighty. Yang ada bersama denganmu itu maha kuasa. The person with you is a conqueror. Yang berada bersama denganmu itu penakluk. Is a healer. Adalah penyembuh. Is a blessing God. Adalah Tuhan yang memberkati. So you no need to worry. Jadi nggak perlu khawatir. I do everything for you. Akulah yang mengerjakan segala sesuatunya bagimu. Just trust me. Percaya The saja name of Jesus. dalam nama Yesus. Your trust is not according the situation. Lord say, all the time you trust me. Percayamu jangan berdasarkan keadaan. Sepanjang waktu engkau harus mempercayai aku. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. The same chapter 3 verse 8. Ayat 8, saudara, dari pasal Lukas 3 ya, ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Amen. Hallelujah. See, God not only tell the Israel people, John the Baptist not only tell the people repentance, and verse 8 saying, see, produce fruit in keeping with repentance. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis bukan hanya mengatakan harus bertobat, tetapi di ayat 8 dia berkata, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Amen. Produce fruit in keeping with repentance. Produce fruit, God saying. Jadi Tuhan berfirman, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hallelujah. It's not only for one time. Bukan cuman satu kali, saudara. Produce fruit only one time. No. Jadi bukan hanya satu kali. Amen. It's only for 2022 or 2023 or 2021. Oh ya sudah. Atau kita bilang, oh saya dulu berbuah. Sudah 10 tahun saya melayani di sana sini, saya lakukan ini, saya terbang sana terbang sini. Ya sudah, sekarang sudah generasi baru sudah ada. Oh saya sudah nggak bisa lagi. Sekarang sudah saya nggak bisa berbuah, saya duduk rumah aja begitu aja. No way. Nggak bisa gitu ya, saudara. Amin. Haleluya. So Alkitab bilangnya Tuhan mau kita harus berbuah dengan. Jadi, hasilkanlah buah-buahan yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Hasilkanlah buah-buah sesuai dengan perbuatan. Haleluya. Apa yang kita bisa lihat sekarang ya? Ada banyak buah.
Semua orang ada banyak buah. Tapi semua buah bukan dengan pertobatan. Apa bedanya? Pertobatan. Ada buah. Kalau itu sesuai dengan pertobatan, pasti itu berbuah, itu berhasil, atau sesuai, atau sesuai dengan kehendak Tuhan, atau itu buah-buah jadi berkat pada orang lain, itu jadi untuk gereja, itu jadi berkat untuk gereja, jadi berkat untuk semua orang. Itu buah jadi berkat untuk pelayanan. Itu buah-buah berkat jadi teman-teman. Tapi ada juga berbuah-buah, tapi tidak sesuai dengan pertobatan. Apa yang kita bisa lihat? Ya seperti tadi saya bilang, sampai yang orang itu tipu, itu pendeta 110 juta. Dia Kristen. Ada juga beberapa pendeta lakukan begitu. Ada buah. Tapi buah-buah itu tidak sesuai dengan pertobatan. Kita bisa lihat kalau mereka datang di gereja, ya mereka punya gaya, mereka punya perbuatan, mereka punya bercakap, itu semua beda. Lebih kudus daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun kalah loh. Amin. Tapi begitu keluar dari gereja, iblis pun kalah loh. Amin. Buah ada, hasil buah ada, tapi yang buah-buah itu tidak sesuai dengan pertobatan. Karena itu firman Tuhan jelas. Yang Yohanes Baptis ya, John the Baptist. Apa ya, Diana? Yohanes Pembaptis, Pak. Yohanes the Baptist. Dia bilang, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita buat apa-apa, kalau kita bicara, kalau kita bilang sesuatu, kita coba lihat, itu ada nggak sesuai dengan pertobatan? Atau beda? Tapi apa yang Tuhan harapkan pada orang-orang Israel? Yerusalem. Harus ada bertobatan. Mungkin kita bilang, saya sudah bertobat 20 tahun lalu, 40 tahun lalu. Atau 5 tahun, 10 tahun lalu. Tapi apa hasilnya? Tuhan nggak lihat berapa tahun Kristen. Kapan bertobat? Tuhan nggak lihat itu. Kalau kita sudah taubat sudah 40 tahun, wah bagus dong, Tuhan kasih tempat duduk yang berdepan. Tidak. Tuhan nggak lihat berapa tahun kamu bertobat. 40 tahun, depan. 70 tahun, depan lagi. Amin. 80 tahun, wah, tempat kursi yang Tuhan Yesus duduk, dia kasih kepada kita. Begitu enggak. Baru 5 tahun, duduk di pojok sekali. Tidak. Kalau 40 tahun saya bertaubat, 40 tahun yang kita Kristen, tapi buah-buah itu tidak sesuai dengan pertobatan. Ya, kita mungkin saya bilangnya, mungkin kita duduk di pojok. Mungkin baru 2 bulan atau 2 tahun yang orang itu buah-buah sesuai dengan pertobatan, mungkin dia yang garis depan. Kita harus cek ya. Karena itu kita bilang, Yohanes the Baptist, dia bilang, jadi hasilkanlah buah-buahan sesuai dengan pertobatan. Kita coba, kita cek diri sendiri. Kita nggak usah, jangan orang lain yang kita kasih tahu ya. Kita sudah ada Roh Kudus. Nanti dia sendiri bisa bicara pada kita. Apa buah-buah ada dalam kehidupan kita.
The name of Jesus. Haleluya. So Tuhan harapkan itu pertobatan. Amin. Kalau kita ada kita hasil buah-buahan yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Apa yang terjadi? Ayat yang 8, ayat yang sama ya. Oke. Baca lagi sekali, Bu Diana. Ya, ayat ke-8. Ya. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Amen. Hallelujah. See what Bible saying here. When your fruit is like a repentant, fruitful, produce, fruit repentance. Jadi dikatakan di sini buah-buah itu adalah yang sesuai dengan pertobatan. It means we become a children of God. Berarti kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Amen. Hallelujah. But if we never repent, Tetapi kalau kita tidak bertobat, yes, Bible say the stone can preach about God. dikatakan bahwa batu aja bisa berkhotbah tentang Tuhan. Amen. It means it's never talk about who you are. Jadi dia tidak berbicara tentang siapakah diri kita. You can someone, you can somebody. Kita bisa saja ya seseorang menjadi seseorang siapa saja. Recently, I went to Jogja last week. Baru-baru ini minggu lalu saya ke Jogja. So I meet one brother is the pastor's son. Saya ketemu dengan putra seorang pastor, seorang pendeta. Is working somewhere. Dia kerja di satu tempat. So when I saw him, the Lord spoke to me. He said he's so desperate. Waktu saya melihat dia, Tuhan berbicara kepada saya bahwa dia itu berada di dalam keadaan yang sangat kepepet ya, yang sangat mepet. He's so desperate and he's so discouraged. Dia itu seperti begitu putus asa, begitu tawar hati. When I saw him and I said, God said like this. Waktu saya jumpa dia, saya bilang nih Tuhan bicara. So langsung dia bilang, Pastor, tunggu Pastor, nanti kita berbicara pribadi ya, jangan depan orang. Dia takut mungkin ada beberapa hal sudah bongkar begitu. Amin. Ya, mungkin dia bilang nanti bicara secara pribadi aja, jangan di depan umum gitu ya. Mungkin ya khawatir deh kalau ada rahasianya mau dibuka gitu. Tapi saya nggak bicara hal pribadi, saya bicara beberapa hal. So waktu saya bicara dengan dia, baru saya tahu, walaupun dia kerja dalam satu perusahaan, dia punya posisi tinggi loh. Dia punya posisi tinggi, tapi dia punya gaji kurang. Ada yang orang kerja di bawah dia gaji lebih. Aneh loh. Saya sendiri kaget, kok bisa begitu ya? So dia bilang, ya, ada juga beberapa hal. So dia bilang, oh hal begini Pastor, ini terjadi begini. But one thing I said, ada satu hal yang saya sampaikan. don't worry. Jangan khawatir. This is what God want to do in your life. Ini yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupmu. So Lord say, you no need to, hurt on that person. Jadi Tuhan bilang jangan sampai kamu sakit hati sama orang itu. You no need to hurt on that management. Juga jangan sakit hati sama manajemennya. You just look at God. God can raise you up. Pandang Tuhan saja karena Tuhanlah yang akan mengangkat dirimu. So after everything over, then I on the way to Semarang, dan Semarang beberapa tempat dia passing by. Ya saudara, setelah selesai semuanya saya kan on the way ke Semarang dari beberapa tempat. So akhirnya kita sampai Bandung. So I meet the boss. The owner. Sama bosnya orang tadi ya, anaknya pendeta itu ya Pak? Bukan, anaknya pendeta yang kerja. Ya, yang bosnya anaknya itu ya Pak? Ya. Oke, ya, ketemu bosnya anaknya ya, oke. So
I met him. So he follow us back to Jakarta. Ya, orang itu kemudian ngikut sampai balik ke Jakarta ya. So on the way, the boss always show everybody asking pastor how this person and how that person. Jadi sepanjang perjalanan tuh bosnya itu suka sekali tanya Pak Pendeta yang orang ini gimana, orang itu gimana. So he asking many people. I think most of all the staff is already asked me. Ya, jadi banyak sekali yang dia tanyain saya, mungkin stafnya semua itu. Then he saw his photo, that brother photo. Dia tunjukin ya Pak sama Ya, dia tunjukin anak itu yang tadi saya bilang. dia tunjukin foto sama Pak Daniel. He asking pastor how this person. Dia tanya yang ini gimana nih Pak? Then I told him. Kemudian saya bilang. So I told him he's a good person and what God want to do in his life, everything. But I never told him it's a discourage and all that. Oh, ini fotonya anaknya pendeta itu ya Pak? Ya. Oh, oke. Ya, yang ditunjukin foto anak pendetanya. Jadi dia tanya kan gimana orangnya, terus Pak Dan bilang orangnya baik, nanti Tuhan ingin melakukan seperti ini untuk dia, tapi yang lainnya saya nggak cerita. So after few minutes and all that, then he say, okay, pastor, he don't know. I already pray for that the son. He already talked to me everything. The boss don't know. Sekali lagi Pak, gimana? So the boss don't know. I already meet that son, that brother. Iya. Jadi bosnya ini kan tanya sama saya tentang anak pendeta, tapi bosnya tidak tahu bahwa saya ini udah doain dia, udah kasih nasihat nubuatan kepada dia. Bosnya nggak tahu apa-apa. Then after few minutes and something, then the boss told me, okay, pastor, this man I'm going to promote him. Nah, beberapa menit kemudian, saudara, bosnya ngomong, oke, baik Pak, yang orang ini nanti saya mau promosikan. So I'm going to promote him and I'm going to increase his salary. Dan saya akan menaikkan gajinya. Amin. Hallelujah. This is what God want to do in our life. Ini yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, saudara. Amen. As we produce a good fruit, a repentance. Kalau kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang baik, and the Lord will supply everything. God want to do the best. Tuhanlah yang akan menyediakan segala sesuatunya dan melakukan yang terbaik. Your life can be changed. Hidup kita bisa diubahkan. You are no more in the wilderness. Kita tidak lagi ada di padang gurun. The condition not going to be the wilderness. Kondisi pun tidak lagi seperti padang belantara. Even though the word come from the wilderness, John the Baptist. Bahkan dari suara Tuhan itu datangnya dari padang gurun melalui Yohanes Pembaptis. That word can change your whole life. Nah, firman itulah yang bisa mengubahkan seluruh hidup kita. But how we respond for that word, that's very important. Tapi bagaimana tanggapan kita tentang firman itu yang paling penting. If you respond, kalau kita menanggapi, merespon. Even after COVID, that you can see the blessing and the healing and restoration flow in your life. Bahkan setelah COVID pun, saudara, maka kita bisa melihat kesembuhan, berkat, pemulihan itu masuk dalam hidup kita. Because the Lord prepared everything for you. Karena Tuhanlah yang menyiapkan segala sesuatu bagi kita. He prepared the table in front of enemies. Karena kan dia yang menyediakan hidangan di hadapan para musuh kita. You just trust God. Percaya saja kepada Tuhan. Ini siapa? Ibu Levi. The name of Jesus. Lord, I surrender Ibu Levi in your hand. Tuhan, aku serahkan Ibu Levi ke dalam tangan-Mu. I pray for the authority and power and blessing take place right now. Aku mendoakan otoritas, kuasa, dan berkat terjadi sekarang. Lord, you always doing the best. Tuhan, Engkau selalu melakukan yang terbaik. Lord, say, my daughter. Anakku, kata Tuhan. Lord, say, the people, when they take a step to follow my footstep. Orang-orang yang mengikuti jejak kakiku. So, Lord, say, my presence always go before them. Maka hadiratku itu selalu berjalan di depan mereka. And I do everything for them.
Dan akulah yang mengerjakan segala sesuatunya bagi mereka. Even though there's a mountain in front of you, Sekalipun ada gunung yang besar di hadapanmu, but because I go before you, tetapi karena aku yang berjalan di depanmu, I meet that mountain first. akulah yang berhadapan dengan gunung itu. And I level that mountain. Sorry Pak. I level that mountain. Dan kemudian aku yang meratakan gunung itu. And as you follow me, Dan pada saat engkau mengikuti aku, that mountain is under your feet. maka gunung itu ada di bawah kakimu. So don't worry. Jadi jangan khawatir. Lord say, just keep on move and keep on ready to follow my footstep. Tuhan berfirman, tetaplah bergerak maju dan tetaplah siap untuk mengikuti jejak langkahku. The rest I do for you. Semua yang lain, akulah yang mengerjakannya bagimu. If you believe, you see the power of God. Kalau engkau percaya, engkau akan menyaksikan kuasa Tuhan. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Ini siapa? Katerina. Katerina. The name of Jesus. Kurabaka Shantariki. Kurabaka. Lord say my daughter. Pak, itu dari USA bukan, Pak? The name of Jesus. Katarina USA, Pak, bukan? Ya, ya Bu. Oh, ya, wes. Biar suami saya ada di sebelah Pak Suami, Budi. ya. Okay. Biar The dia name lebih of- mengerti di Indonesia ya. The name of Jesus. Lord, I surrender her in your hand right now. Kurabaka Santarike. Diterjemahkan aja Bu, karena ada suaminya di sebelahnya. Oke. Ya. Oke, Pak. Kurabaka Santari Kababaralari Bo. I pray for the authority and power take place. Aku mendoakan agar supaya kuasamu boleh terjadi. Lord say my daughter, every your prayer, Lord say I already answer everything, but that answer take place according my season. Tuhan berfirman, anakku, semua doa-doamu itu sudah aku jawab, tetapi jawabannya itu menurut musimku. Even though you can in front of Red Sea or Jordan River, a Jericho wall, but Lord saying, on the right time, I make everything collapse and I make everything open the way for you. Sekalipun engkau berada di depan Laut Merah atau Sungai Yordan ataupun tembok Yeriko, pada saatnya yang akulah yang akan membuka jalan maupun meruntuhkan tembok itu. Even though the Red Sea can stop that Israel people that cannot continue anymore, but that stop only for temporary. And God say, I open the Red Sea and everybody they're passing by. Sekalipun bangsa Israel berada di depan Laut Merah dan tidak bisa apa-apa lagi, tetapi Tuhan berfirman, akulah yang akan membuka Laut Merah itu bagi mereka, sehingga mereka bisa melewati dan menyeberanginya. That's the manner in your life. Seperti itu juga ada di dalam hidupmu. But Lord say, my daughter, keep on praying. Tetapi anakku, tetaplah berdoa. The name of Jesus. Thank you, Lord. Nothing dry going to take place. Tidak ada apapun juga yang jelek yang akan terjadi. Dry, kekeringan. Oh, sorry. Tidak ada kekeringan yang akan The terjadi. name of Jesus. On the right time, I bring fertilizer. The right time, I bring water to make you keep on fresh. Aku yang akan mendatangkan pupuknya maupun menyiraminya sehingga dia boleh menjadi segar. Amen. The name of Jesus. Keep on praying, and the prayer brings many breakthrough in your life. Teruslah berdoa dan doa-doamu itulah yang mendatangkan terobosan dalam hidupmu. No doubt. No doubt. Jangan ragu-ragu, The name of Jesus. No doubt. jangan ragu-ragu. Be in positive and confess positive. That's your strength and that's your victory. Jadi berpikir Amen. positif, berkata-kata positif, itulah kekuatanmu dan kemenanganmu. In 30 days, Dalam 30 hari ke depan, you are going to see that the breakthrough and the connection take place.
Engkau akan menyaksikan terobosan dan koneksinya yang akan terjadi. Breakthrough take place. Terobosan terjadi The name of Jesus. dalam nama Yesus. Lord, I pray and I release the power upon them. I receive it. Aku berdoa dan aku lepaskan kuasa itu atas mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Hallelujah. Thank you, Pak. Terima Okay, kasih, Pak. God bless you, sir. Okay. Okay, the last one here. Oke, Pak. The same Luke chapter 14. Oh, Lukas 14. No, Luke chapter 3 verse 14. Oh, sorry. Lukas 3:14 ya. Lukas 3:14. Lukas 3:14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Amin. Amen. Hallelujah. See, there's something straightforward and bring the changes in their life. Jadi ini ada sesuatu yang seperti tanpa tedeng aling-aling yang harus mendatangkan perubahan dalam hidup mereka. See, verse 14 said, then some soldiers asked him, and what should we do? Kan ayat 14 berkata, prajurit-prajurit bertanya, apa yang harus kami perbuat? Yes, my dear brother and sister. Saudara-saudari, What should we do right now? apa yang harus kita perbuat sekarang? That must take place. Itu harus terjadi. Not only we just listen and I say, oh yeah, amen, thank you, God bless you. We go back or say, no, what should I do right now? Ya saudara, karena kita bukan cuma sekedar dengar dan kemudian bilang, oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan sekarang. This is very important. Nah, ini penting sekali. John the Baptist he preached from the wilderness. Yohanes Pembaptis itu berkhotbah itu dari padang gurun. He talked to the people. Dia berbicara kepada He orang talked to whole Jerusalem. yang ada di Yerusalem. Yeah, even he talked to Hannas and Caiaphas. Even they hear that. Bahkan Hanas dan Kayafas pun mendengar itu. Amen. But very important thing that what we should do right now. Nah, yang penting saudara, apa yang harus kita perbuat sekarang? There are many people can listen and many people can go. But what is our response? Saudara, banyak orang bisa datang dan pergi ya, tetapi apa respon kita? Amen. We have to check ourselves. Kita mesti cek diri sendiri, saudara. As you said, as God said, Bible say, what I should do right now. Seperti yang dikatakan, apa yang harus kami perbuat sekarang? My dear brother and sister, the Lord give us opportunity. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita. They say to God, yes, Lord. Katakan kepada Tuhan, yes Tuhan. Lord, somehow I affected. Lord, somehow I be in like a wilderness. Sepertinya aku seakan-akan terpengaruh berada di padang gurun. But I believe Tapi aku percaya. today, the manner how John the Baptist say, Lord, you speak to me that you are going to change my whole life. Sama seperti Yohanes Pembaptis berkata, maka engkau berbicara kepadaku dan engkau mengubahkan seluruh hidupku. I repent. Aku bertobat. I surrender myself. Dan aku serahkan diriku. As we say to God in that manner, Kalau kita berbicara kepada Tuhan seperti itu, you are going to see the changes take place right now. maka kita akan menyaksikan perubahan-perubahan terjadi sekarang ini. Yes, I'm going to pray for you right now. Sekarang saya akan berdoa bagi Anda. Before I pray, Nah, sebelum saya berdoa, this is what God want to take place. This is what God expecting. ini yang diharapkan Tuhan terjadi. We are not only saying, Kita tidak hanya berbicara saja, God want to see the real, fruitful of the repentance of the karena Tuhan itu ingin melihat secara nyata buah-buah pertobatan kita. check ourselves. Mari kita cek diri sendiri. The name of Jesus. Kurabaka Shantarik. I believe God is ministering to us. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melayani kita sekarang ini. Everybody just close your eyes a moment.
Kita semua mari kita tutup mata bersama We ask God, Lord, where is myself? Where am I? dan tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini di mana, bagaimana, What I'm doing right now? apa yang harus kukerjakan sekarang. Even though I'm many years Christian, Sekalipun aku sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, but Lord, still I with you, or I'm in a wilderness. tapi apakah aku ada beserta denganmu atau aku ada di padang gurun? Oh, I'm fruitful, but is it the fruit for repent? Aku memang berbuah-buah, tetapi apakah itu buah-buah pertobatan? What kind of fruitful in me? Buah-buah apa yang ada di dalam diriku? Check ourselves, ask God. Mari kita cek diri sendiri, saudara, kita tanya kepada The Holy Tuhan. Spirit can reveal to us. Maka Roh Kuduslah yang akan memberitahu kepada kita. But don't tell God love us so much. Tuhan itu begitu mengasihi kita, That's why God speak to us again and again and again. makanya Tuhan tuh berbicara kepada kita sering kali berulang-ulang. We are going to sing one song. Kita akan menaikkan satu pujian. So while this song song play, we just check ourselves and repent to God. Jadi saudara, pada saat kita pujian ini dinaikkan, mari kita masing-masing memeriksa diri kita sendiri di hadapan Tuhan. After this song, then I'm going to pray. Setelah selesai pujian ini, nanti saya akan berdoa bagi Anda. Yeah, I'm going to hand out to them to sing Ya, on song. saya serahkan kembali ya kepada mungkin Pak Hendra. Oh, hallelujah. Lagu judulnya apa, Pak Daniel? Yeah, anything. Anything ya? That one song. Yeah. Oke. Urabaka Shantari. Urabaka Shantari Kabarabo. Urabaka Shantari. Urabaka Shantari Kabarabo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan, Kau ditinggikan.
Thank you, Jesus. Kurabaka Shantari Kababararike. Kurabaka Shantari Kababararike. I'm going to pray for you right now. Saya akan mendoakan Anda sekarang. This is what God asking to you right now. Ini yang Tuhan inginkan dari kita sekarang. How many of you say, yes, Lord, I want the real repent take place in my life? Berapa di antara Anda yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin terjadi pertobatan yang sejati dalam diriku. I'm not going to sing how many years a Christian am I. Aku tidak memperhitungkan berapa lama aku sudah menjadi orang Kristen. But Lord, I want to repent, the real repent take place. Tapi Tuhan, aku ingin pertobatan yang sejati yang terjadi. Lord, help me to produce the fruits of repentance. Dan Tuhan tolong supaya aku boleh menghasilkan buah-buah pertobatan. As if as we ask in that manner, as we ask the fruits of repentance, Kalau kita meminta berdoa seperti itu, menginginkan buah-buah pertobatan, after that prayer, so the Lord can heal you, so that healing automatically can take place in your life. setelah doa, maka kesembuhan itu bisa saja terjadi secara otomatis dalam hidup Anda. You no need to ask special pray for the healings. Jadi Anda tidak perlu lagi meminta pastor atau pendeta untuk mendoakan kesembuhan Anda. So the real repentance, fruitful repentance, bring that healing and restoration. Jadi buah-buah pertobatan yang sejati itulah yang akan mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. How many of you say, yes, Lord, I want the real repentance take place in my life? Berapa di antara Anda yang ingin mengatakan, ya Tuhan, aku ingin pertobatan sejati terjadi dalam hidupku. Today I want to surrender myself. Hari ini aku ingin menyerahkan diriku sendiri. Lord, you help me to change my life. Tuhan, tolong aku ubahkan hidupku. If you say that, you can put the hand sign there that I can pray for you. Bagi Anda yang bersedia berdoa seperti itu, Anda boleh kasih raise hand ya, supaya saya bisa mendoakan Anda. The name of Jesus. You can put the sign there, raise hand. Ya, boleh kasih tanda raise hand ya. The name of Jesus. Urabaka Shantari Kababaralike. Urabaka Shantarike. Urabaka Shantari Kababaralike. Urabaka Shantari Kababaralike. Lord, these are the children, Lord, they want to rededicate their life. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang ingin mempersembahkan kembali hidup mereka. Lord, they want that real repentance life of, fruitful or repentance. Mereka sungguh-sungguh menginginkan buah-buah pertobatan. Lord, the moment as they say, Lord, your protection, your guidance, your might hand upon in that family. Tuhan, begitu mereka berdoa seperti itu, maka langsung bimbingan-Mu, perlindungan-Mu, dan pimpinan-Mu ada atas keluarga ini. You never leave them. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Wania Hensley. Kurabaka Shantarike. Lord, I surrender her in your hand. Tuhan, aku serahkan saudariku ini ke dalam tangan-Mu. I pray for your might and take control in the name of Jesus. Aku berdoa agar supaya tangan-Mu yang dahsyat itu boleh menguasai. Lord, say my daughter. Anakku, kata Tuhan. Kurakaba Shantarike. Kurabaka Shantari Kababaralari Kababarabalalari Kababaralaribu. The name of Jesus. I'm a gardener. Aku seorang
tukang kebun. Lord said the gardener know what to do about the plant. Tukang kebun itu mengerti caranya mengurusi tanaman. Lord say, I never the plant go through dry or weak or die. Aku tidak pernah membiarkan tanaman itu kering kemudian layu dan mati. Lord says, Tuhan berfirman, there was a raining, bring water for the plant. ada musim hujan yang akan mengairi tanaman. If no raining, Lord say, I pour water for the plant. Kalau tidak ada hujan, akulah yang menyiram air ke It means pada tanaman. I make sure the plant what water. Berarti aku memastikan bahwa tanaman itu akan mendapatkan air. That's a responsibility of the gardener. Itu adalah tanggung jawab dari tukang kebun. So Lord say, you are plant and I am your gardener. Tuhan berfirman, engkaulah tanaman dan aku tukang kebunnya. So it means make sure I make the plant grow and fruitful all the season. Jadi aku yang memastikan agar tanaman itu boleh tumbuh dan berbuah-buah di sepanjang musimnya. The name of Jesus. Dalam nama Lord Yesus. say, you trust me. Percaya kepadaku, You trust me. percaya kepadaku, The rest I do for you. yang lain akulah yang akan mengerjakannya bagimu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Lord, the people who raise up their hand right now. Saudara-saudara kami yang mengangkat tangan pada saat ini, Lord, you know that where are the area they need your help, they need your guidance. Engkau tahu di bagian apa yang mereka membutuhkan pimpinanmu dan membutuhkan tanganmu. They're really ready to rededicate. They're ready to surrender to you. Mereka sudah siap untuk berserah kepada Engkau dan menyerahkan kembali hidup mereka. So therefore, Lord, I pray, let your mighty hand come down and bless them and guide them. Whatever hindrances, I break it in the name of Jesus. Oleh karena itu aku berdoa agar supaya tanganmu boleh Engkau turunkan, Engkau memberkati mereka dan apapun yang menjadi rintangan dan penghalangan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. I pray for the touch of God flow in the name of Jesus. Aku berdoa agar supaya jamahan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Kurabaka Santarike. Kurabaka Santa. You take control. Engkau yang memegang kendali Tuhan. Right now. Sekarang ini, In the name of the Father, di dalam nama Bapa, name of the Son, nama Putra, name of the Holy Spirit. nama Roh Kudus. I break everything and I release the healing power and restoration take place right now. Aku hancurkan semuanya dan aku lepaskan kuasa kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi. Amen. 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 Okay. Now I'm going to pray for the people who need prayer. Sekarang saya akan mendoakan mereka yang membutuhkan doa, saudara. Yang tadi raise up, you can delete that. Yang tadi raise hand boleh turunin ya, boleh di delete atau gimana? Yeah. Now the people who need pray, then I can pray for you. Nah sekarang bagi yang membutuhkan didoakan, boleh saya doain. Biasanya kasih sama Pak Hendra ya Pak, yang ngurus ya. Ya, yang tadi saya udah doa, jangan datang lagi ya. Oke, I give to Pak Indra yang atur. Oke, baik Pak. Hendra. Kita akan masuk dalam pengumuman terlebih dahulu aja Pak ya. Ya, oke. Setelah pengumuman baru nanti kita lanjutkan doa ya. Iya, makasih Pak. Silakan Pak Robi. Shalom semuanya. Kita dengarkan pengumuman sepekan di GAB Robot. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya mewakili Gembala Sidang dan pekerja setelah jemaat GAB Robot mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Daniel Rats. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman sepekan di GAB Robot. Untuk hari Minggu kita mulai ibadah pukul 12 ya. Ini onsite dibawakan oleh Pastor Andika Wibisono. Untuk hari Rabu minggu depan dimulai pukul 7:30 dibawakan oleh Pendeta Yeremia Dauhan online.
Sekian, terima kasih. Pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes Lord. Mari puji Dia saudara. Wow, hey, hey, hey. Ajar kami berdiam. Nyanyikan sama-sama. Come on. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku dapat hadirmu. Sama-sama saudara. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh yeah, oh ajarku berdiam dekat di hatimu. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Oh yeah. Ajar kami Tuhan dekat di hatimu. Yeah. Sing sama-sama. Come on. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, oh, hey. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dan semuanya katakan, oh, ku dapat hadirmu. Mari semuanya katakan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kemungkinanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh ajarku berdiam dekat di hatimu. Musik memuji Tuhan. Hey. Haleluya, haleluya. Wow, wow. Haleluya, haleluya. Hey. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dari rumah-rumah kami terangkan, oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh ajarku berdiam dekat di hatiku. Ajar kami, oh ajarku berdiam dekat di hatiku. Ajar kami Tuhan, ajarku berdiam dekat di hatimu.
Ya, shalom. Kita sampai di akhir. Terima kasih kepada Pak Pastor Daniel. Thank you, Bu. Ya, terima kasih untuk pelayanannya ini malam. Nanti dilanjut ya, Pastor, setelah Ya. tutup doa ya. Ya. Yuk, mari kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu hati dan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir dan Engkau sudah menjamah setiap kami. Engkau sudah menjamah secara pribadi setiap yang hadir pada malam hari ini. Dan percaya firman-Mu akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita bawa saat kita masuk di dalam ibadah Zoom ini. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, dan percaya bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kita mengakhiri ibadah Zoom ini dan kita menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami angkat tangan dan kami katakan, Tuhan, kami berserah kepadamu. Engkaulah yang menuntun hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Tuhan, malam hari ini kami percaya kami pulang tidak dengan tangan hampa. Kami selesaikan Zoom malam hari ini dengan penuh berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga menurunkan berkat yang terbaik untuk setiap tangan yang terangkat, untuk setiap tangan yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah kami pada malam hari ini, adapun sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Segala persoalan Tuhan sudah bukakan jalan keluarnya. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengakhiri ibadah Zoom pada malam hari ini dengan ucapan syukur dan percaya bahwa firman-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sudah terima berkat, terima segala yang baik dari Bapa di surga, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kami juga berdoa untuk hambanya yang terkasih Pastor Daniel Raj. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa untuk Pastor Daniel Raj. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya, dan semua yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah malam hari ini, dan kami katakan sekali lagi terima kasih, puji Tuhan, dan sama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap yang hadir.